Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk pada Archaebacteria terlebih dahulu. Perhatikan, Archaebacteria dari kata archaeo yang artinya adalah kuno. Berarti bakteri apa tadi? Yang hidup di daerah yang ekstrim. Ekstrimnya seperti apa? Ekstrimnya mirip dengan kehidupan awal di bumi atau kehidupan waktu purba. Silakan perhatikan. Nih ya, di danau air asin, di kawah Gunung Merapi seperti ini, atau di pencernaan hewan ruminansia. Selanjutnya, klasifikasi Archaebacteria itu ada bakteri metanogen dari kata metana, halofil, garam, termoacidofil, yaitu term itu panas. Berarti metanogen daerah sedikit oksigen atau di dalam lambung atau rawa, lambung hewan ruminansia seperti sapi ya, memamah biak ruminansia itu artinya. Menghasilkan metana. Contohnya mudah yaitu Methanobacterium. Selanjutnya yang kedua adalah bakteri halofil. Halo berarti kadar garam yang tinggi. Contohnya Halobacterium. Metanogen berarti Methanobacterium. Halofil berarti Halobacterium atau Halococcus. Termoacidofil panas, termoplasma, sulfolobus dan termoplasma contohnya. Hidupnya di kawah gunung vulkanik tadi ya. Selanjutnya, yang kedua adalah Eubacteria. Kalian harus bisa menghafalkan dari struktur tubuhnya ya. Eu itu artinya sejati tadi. Kelompok kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai bakteri. Monera, bakteri yang sehari-hari. Bentuk, ukuran, struktur, reproduksi, cara hidup, habitat. Itu yang membedakan dengan Archaebacteria. Struktur bakteri terdiri atas satu sel saja. Perhatikan, nanti di modul kalian, di LK kalian menggambarnya, kalian buat ini seperti lingkarannya lonjong ya, bentuk lonjong ini 3 lapis. Berapa lapis? Bukan ratusan, tetapi 3 saja. Lapis kuning, lapis pertama, lapis hijau, lapis kedua, lapis abu, lapis ketiga. Menggambarnya nanti seperti itu. Kemudian di lapis pertama, kalian beli rambut-rambut yang banyak. Dari lapisan yang terdalam, kalian ambil satu rambut yang panjang. Ini ya, flagel, maaf. Kemudian kita diurek-urek pokoknya, tengahnya diurek-urek kayak tanda tangan budet gitu. Nah, kemudian di luarnya kita kasih titik-titik seperti ini. Di luarnya seperti benang kusut tadi kita kasih bintil-bintil kecil-kecil seperti ini. Keterangannya bagaimana Bu Ika? Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah kapsul. Kemudian yang kedua itu adalah dinding sel. Kapsul ini biasanya berbentuk lendir ya. Dinding sel melindungi bagian dalam. Yang ketiga, membran plasma, tempat keluar masuknya zat antar sel. Kemudian yang keempat, bintil-bintil tadi yang Bu Ika bilang tadi, itu adalah ribosom. Yang kelima, yang kelima ini adalah mesosom. Harusnya mesosom ini bentuknya ini seperti huruf M masuk ke dalam gini ya. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Kalian buat lengkungan. Jadi dari bagian lapisan yang ketiga, dari membran plasma, kalian bentuk gambar seperti huruf M masuk ke dalam gini, M kecil ya. Nah, itu namanya mesosom untuk pernafasan. Yang keenam, seperti benang kusut itu adalah DNA. Yang ketujuh, flagel sebagai alat gerak. 8, pili. Pili itu bisa digunakan untuk alat reproduksi, bisa untuk perlekatan antara bakteri satu dengan bakteri yang lain. Sudah? Sama ya dengan yang ini. Nah, sampai ini dulu saja. Silahkan digambar dulu anak-anak.